Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat datang di hari yang cerah ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah hadir dalam acara ini. Saya hadir di sini sebagai calon presiden Indonesia. Pertama, di sini saya akan membahas topik mengenai pendidikan. Pendidikan adalah kunci untuk membuka masa depan yang lebih baik. Sayangnya, saat ini sistem pendidikan kita masih jauh dari sempurna. Banyak anak-anak Indonesia yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak. Banyak sekolah yang kurang memadai dalam hal fasilitas dan kualitas pengajaran. Sebagai calon presiden, saya berkomitmen untuk meningkatkan sistem pendidikan kita. Pertama-tama, saya akan memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas tanpa terkecuali. Saya akan memperbaiki infrastruktur sekolah dan meningkatkan kualitas pengajaran. Selain itu, saya juga akan memperhatikan kesejahteraan guru. Guru adalah ujung tombak dalam sistem pendidikan kita. Mereka perlu mendapatkan penghargaan dan dukungan yang layak agar dapat mengajar dengan penuh dedikasi. Selain itu, saya juga akan memperkenalkan kurikulum yang relevan dengan tuntutan zaman. Pendidikan harus bisa mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan masa depan, bukan untuk mengulang kesalahan masa lalu. Selain itu, saya juga akan mendorong kolaborasi antara sekolah dengan dunia usaha. Hal ini penting untuk mempersiapkan generasi muda dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, saya juga akan memperkenalkan program beasiswa yang merata untuk semua lapisan masyarakat. Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang terbaik tanpa terkecuali. Dalam melaksanakan semua program tersebut, saya akan memastikan bahwa penggunaan dana pendidikan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Setiap rupiah yang akan digunakan harus memberikan manfaat yang nyata bagi pendidikan kita. Selain itu, saya juga akan mendorong peningkatan kualitas pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi akan mempersiapkan generasi muda dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Saya juga akan meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat pedesaan dan daerah terpencil. Setiap anak Indonesia tanpa terkecuali harus memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Dalam menjalankan visi ini, saya memahami bahwa diperlukan kerja keras, kesabaran, dan komitmen yang kuat. Namun, saya yakin dengan dukungan dan kerjasama dari seluruh rakyat Indonesia, kita dapat mewujudkan sistem pendidikan yang lebih baik di Indonesia.
Mari kita bersama-sama membangun masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang. Selanjutnya, saya hadir di hadapan hadirin hari ini ingin membahas juga salah satu misi yang mendesak, yaitu memperbaiki sistem kesehatan kita. Kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara, dan saat ini kita harus mengakui bahwa sistem kesehatan kita memerlukan perubahan yang mendalam. Pertama-tama, saya akan berkomitmen untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan yang berkualitas bagi semua warga Indonesia tanpa terkecuali. Ini termasuk memperluas jaringan puskesmas dan rumah sakit, serta meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga medis yang tersedia di seluruh negeri. Selain itu, penting bagi kita untuk fokus pada pencegahan penyakit. Saya akan memperkuat program-program pencegahan seperti imunisasi dan edukasi kesehatan untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat penyakit yang bisa dicegah. Selanjutnya, saya akan berupaya untuk menekan biaya kesehatan bagi masyarakat. Sistem asuransi kesehatan akan saya tingkatkan agar lebih efisien dan inklusif, sehingga setiap warga negara mendapatkan perlindungan kesehatan yang layak tanpa harus terbebani oleh biaya yang tinggi. Selain itu, saya juga akan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Saya akan mendorong penggunaan teknologi dalam pelayanan kesehatan, seperti telemedicine untuk memperluas akses dan meningkatkan efisiensi pelayanan. Saya juga menyadari pentingnya peran masyarakat dalam mencapai kesehatan yang optimal. Oleh karena itu, saya akan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan melalui program-program partisipatif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Dalam upaya mencapai visi ini, saya akan memastikan bahwa setiap kebijakan yang saya ambil didasarkan pada data dan bukti ilmiah yang solid. Saya juga akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi kesehatan internasional, dan sektor swasta untuk mencapai tujuan kesehatan yang lebih baik bagi Indonesia. Dengan langkah-langkah ini, saya yakin kita dapat membangun sistem kesehatan yang lebih baik untuk masa depan yang lebih sehat bagi warga Indonesia. Mari kita bersama-sama berjuang untuk kesehatan yang lebih baik untuk kita semua. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas topik lain yang sama pentingnya dengan kedua topik sebelumnya, yaitu kesejahteraan masyarakat. Sebagai seorang calon presiden, saya percaya bahwa kesejahteraan masyarakat adalah prioritas utama dalam membangun sebuah negara yang maju dan berkelanjutan. Kesejahteraan bukanlah hanya tentang kemakmuran materi, tetapi juga tentang keadilan, kesetaraan, dan kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pertama-tama, saya ingin berbicara tentang pentingnya memastikan akses yang adil dan merata terhadap pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan yang berkualitas akan membuka pintu kesempatan bagi anak-anak Indonesia untuk meraih cita-cita mereka dan berkontribusi secara positif terhadap kemajuan bangsa. Selain itu, dalam bidang kesehatan, saya berkomitmen untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi semua orang. Kesehatan adalah hak dasar setiap individu dan negara harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan yang mereka butuhkan. Selanjutnya, saya ingin membahas tentang peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Saya akan mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, yang memberikan peluang ekonomi bagi semua lapisan masyarakat, termasuk yang berada di pedesaan dan daerah terpencil. Tak kalah pentingnya, saya juga akan fokus pada perlindungan terhadap lingkungan hidup. Sumber daya alam kita adalah warisan berharga yang harus kita jaga bersama untuk generasi masa depan. Saya akan memastikan bahwa pembangunan yang berkelanjutan menjadi prioritas dalam setiap kebijakan yang kami ambil. Selain itu, sebagai calon presiden, saya berjanji untuk memerangi segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan dalam masyarakat. Saya akan berusaha untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan bersahabat bagi semua warga negara, tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, agama, atau latar belakang sosial ekonomi. Terakhir, namun tidak kalah penting, saya ingin menegaskan pentingnya membangun negara yang kuat dan bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Saya akan bekerja keras untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, sehingga kita dapat bersama-sama menghadapi tantangan dan meraih masa depan yang lebih baik untuk semua. Dalam membangun kesejahteraan masyarakat, diperlukan kerja keras, kesabaran, dan komitmen yang kuat. Saya yakin dengan dukungan dan kerjasama dari seluruh rakyat Indonesia, kita akan mampu mewujudkan visi besar ini. Mari kita bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik, lebih adil, dan lebih sejahtera untuk semua. Selanjutnya di sini saya akan membahas juga topik mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sebagai calon presiden, saya hadir di depan hadirin semua dengan tekad yang kuat untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak-anak di Indonesia. Perempuan dan anak-anak adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Mereka memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan masa depan Indonesia. Namun, seringkali kita melihat bahwa hak-hak mereka masih sering terabaikan dan bahkan diabaikan.
Hal ini tidak dapat dibiarkan terus berlangsung. Pertama-tama, mari kita bicara tentang pemberdayaan perempuan. Perempuan harus diberdayakan secara ekonomi, sosial, dan politik. Mereka harus memiliki kesempatan yang sama dengan pria untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Saya akan memastikan bahwa kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan akan menjadi prioritas dalam pemerintahan saya. Selain itu, kita juga harus memperhatikan perlindungan anak-anak. Anak-anak adalah aset berharga bagi bangsa ini. Mereka harus dilindungi secara bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Saya akan memperkuat sistem perlindungan anak dan memastikan bahwa setiap anak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Untuk mencapai hal ini, kita perlu bekerja sama sebagai satu kesatuan. Pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta harus bergandengan tangan untuk memastikan bahwa langkah yang kita ambil akan membawa dampak positif bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Saya juga akan mendorong adopsi kebijakan yang mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan bagi perempuan. Perempuan harus dapat bekerja dan merawat keluarga mereka dengan seimbang. Hal ini akan membantu meningkatkan kualitas hidup mereka dan juga membantu membangun fondasi yang lebih kuat untuk generasi mendatang. Dalam upaya untuk mewujudkan visi ini, saya juga akan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh pemerintah akan didasarkan pada data dan analisis yang akurat. Saya akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi internasional dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil akan memberikan manfaat yang maksimal bagi perempuan dan anak-anak di Indonesia. Dengan langkah-langkah ini, saya yakin kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi pemberdayaan perempuan dan anak-anak. Mari kita bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik, di mana setiap perempuan dan anak-anak dapat hidup dengan aman, sejahtera, dan meraih potensi mereka sepenuhnya. Lalu beralih ke topik yang terakhir, yaitu perlindungan lingkungan. Lingkungan adalah aset berharga yang harus kita jaga bersama untuk keberlangsungan hidup kita dan generasi mendatang. Pertama-tama, saya ingin menggarisbawahi pentingnya kesadaran akan kerusakan lingkungan yang sedang terjadi. Perubahan iklim, polusi udara dan air, serta kerusakan hutan merupakan masalah yang serius yang mengancam kehidupan kita. Sebagai bangsa yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kelestarian lingkungan. Sebagai calon presiden, saya berkomitmen untuk melakukan tindakan nyata dalam melindungi lingkungan.
Pertama, saya akan mengembangkan kebijakan yang membatasi emisi gas rumah kaca dan mendorong penggunaan energi terbarukan. Hal ini penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim yang semakin merusak lingkungan kita. Selain itu, saya akan memperkuat penegakan hukum terhadap tindakan yang merusak lingkungan, seperti illegal logging dan pencemaran air. Saya juga akan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan melalui program-program konservasi dan penghijauan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Dalam upaya melindungi lingkungan, saya juga akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, organisasi lingkungan, dan sektor swasta untuk menciptakan kebijakan yang berkelanjutan. Kita perlu bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, saya akan memperkuat edukasi lingkungan di sekolah-sekolah dan masyarakat umum. Pemahaman akan pentingnya lingkungan sejak dini akan membentuk sikap dan perilaku yang peduli terhadap lingkungan di masa depan. Dengan langkah-langkah ini, saya yakin kita dapat membangun masa depan yang lebih baik untuk lingkungan kita. Mari kita bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Akhir kata, mari kita bersatu dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih baik. Pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak-anak, serta perlindungan lingkungan adalah prioritas kita. Dengan kerja keras dan komitmen, kita dapat menciptakan Indonesia yang lebih adil, sehat, dan lestari untuk semua. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah mendengarkan pidato saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.